kemarin kita sudah sepakat ya untuk ketemu hari ini untuk membicarakan masalah praobservasi, di mana nantinya kita akan melakukan supervisi akademik yang sudah dijadwalkan. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih Bu. Sebelum kita berbicara masalah ke depan ini, kita buat kesepakatan dulu. Ibu siapnya diobservasi kapan ya Bu? Besok boleh. Besok, hari Sabtu ya Bu? Iya, Sabtu. Ya, oke. Berarti kita udah sepakat ya jamnya Bu, untuk jamnya? Mungkin pagi ya Bu. Jadwal pagi. Jadwal pagi. Oke, siap. Jadi kita sudah buat kesepakatan bahwa nanti observasinya adalah hari Sabtu, kemudian jamnya jam 8 ya Bu, 2 jam pelajaran di kelas. Oke, baik. Nah, sebelum itu juga Ibu kan ngajarnya di SD kan, jadi mata pelajaran yang diampu besok itu yang mau diajarkan apa Bu? Besok itu saya mau mengajarkan materi informatika Bu Pak. Muatannya bahasa Indonesia sama IPA Bu. Oh gitu, oke baik. Jadi kita sepakati bersama bahwasanya besok yang diajarkan adalah bahasa Indonesia dan IPA. Nah, ini Bu, di dalam praobservasi ini saya ingin mengetahui tujuan kita nanti nih waktu kita mengadakan supervisi akademik itu. Tujuan Bu Nurul sendiri itu apa ya Bu? Dalam pembelajarannya ya Bu. Yang pertama saya ingin menunjukkan kemampuan siswa supaya mereka mampu membedakan atau mengetahui alat-alat elektronik, kemudian mengetahui informasi dari suatu bacaan. Oke, itu adalah tujuan dari yang ingin Ibu capai ya berarti ya. Kemudian gini Bu, kan kita punya tujuan juga ya dalam mengadakan supervisi akademik ini. Kita punya tujuan. Nah, Bu Nurul ini pengen mengembangkan apa nih? Setelah di supervisi ini pengen mengembangkan apa gitu? Apa tujuannya? Saya mengambil supervisi ini ingin tahu kemampuan saya juga, kemudian masukan dari ibunya nanti mengenai media pembelajaran saya. Soalnya kan saya juga menggunakan media yang seadanya Bu. Nanti ada masukan dari ibunya saya terima, ini mendapatkan masukan aja. Oke. Nah, terus kemudian area pengembangan yang hendak dicapai nih Bu, ketika di observasi nih, saya ini diminta untuk mengamati bagian apanya nih? Kan RPP ada kegiatan pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup ya Bu ya. Nah, nanti Ibu ingin saya melihat prosesnya itu apa dari awal sampai akhir, artinya di semua bagian atau bagaimana Bu? Boleh Ibu nanti memperhatikan dari awal sampai akhir, bagaimana pembukaannya, kemudian kegiatan intinya itu bagaimana anak-anak mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, kemudian menangkap dari pembelajaran yang dilakukan, kerjasama mereka juga, lalu dan penutup itu Ibu boleh memperhatikan. Berarti di semua aspek nanti yang hendak dicapai itu saya observasi. Kemudian standar keberhasilannya Bu, maksud saya begini, kan kita punya rencana kemudian diobservasi itu, oh saya pengennya nanti tingkat keberhasilan saya tuh segini loh Bu, gitu, dikatakan berhasil tuh kalau saya seperti ini. Nah itu pengennya Ibu yang seperti apa gitu? Soal pendidikan dikatakan berhasil jika anak muridnya itu benar-benar mengerti apa yang dipelajari pada saat materi pembelajaran. Saya ingin pada saat nanti setelah observasi mengetahui pada saat penjalanan observasi itu pembedaannya setelah nanti dari observasi ada masukan dari dunia, kemudian anak-anak lebih paham bagaimana caranya mereka memahami suatu pembelajaran. Nah, untuk mencapai itu Bu ya, strategi apa yang Bu Nurul sudah siapkan nih? Kalau besok itu rencananya kan saya minim media ya Bu, jadi saya buat sendiri. Di anak-anak itu kan mereka kemampuannya berbeda-beda. Jadi di kelas saya itu mereka ada yang bisa menggambar, membaca dan menulis. Untuk yang membaca mungkin nanti akan saya evaluasi penugasannya itu seperti mereka hanya menceklis di LKPD. Kalau yang menulis itu nanti saya kasih LKPD berbeda, mereka suruh menulis sama nama benda elektronik. Kalau yang menggambar nanti mereka suruh menggambar benda tersebut. Berarti intinya di situ, di dalam situ sudah ada pembeda nanti
produk yang akan dihasilkan ya, Bu, Iya. ya. Berarti penugasannya sudah berbeda. Artinya nanti Ibu sudah mempersiapkan bahwasannya di dalam prosesnya pun berbeda. Berarti kan ya. Oke. Terus strategi yang sudah Ibu siapkan. Terus medianya menggunakan media Kalau besok itu saya hanya menggunakan LKPD. itu dan LKPD yang sesuai namanya. Oke, itu media pembelajaran yang ingin digunakan untuk besok. Jadi catatannya bahwasannya Bu Nurul ingin mengembangkan kemampuan daya serap siswa ya, daya serap siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul gitu kan. Kemudian keaktifan mereka, kemudian produk yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri ya dibedakan karena beberapa siswa sudah Ibu diagnosa bahwasanya anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Itu ya Bu ya. Nah, oke. Berarti catatannya itu ya Bu ya. Nah, ini besok berarti kita sudah mulai observasi apa yang Ibu Nurul inginkan. Kemudian apa lagi Bu? Ada hal lainkah yang khusus misalnya atau yang terlewat dari apa yang sudah kita bicarakan tadi? Semoga lancar aja ya Bu. Ya, berarti semoga lancar sesuai dengan kesepakatan kita ya. Baik. Baik. Iya Bu Nurul ya, berarti sampai ketemu besok di observasi. Iya. Oke. Terima kasih.
nama-nama alat elektronik yang ada di rumah. Tahu semua ya. Di kelas ini ada yang bisa membaca, ada yang pandai juga menulis, ada yang pandai menggambar. Ibu mau kalian sebutkan alat-alat elektronik yang ada di rumah. Ya, yang di sekolah boleh nggak Bu? Boleh juga. Jadi dua, di rumah dan di sekolah. Yudi sama Julian sudah Alias udah ya, mencontek. centang. Iya, saya menggambar. Boleh. Gambar itulah. Yuk. Jangan Centang ya. Jangan lihat sama-sama yuk. Pajak tidak ada di rumah. Yudi jangan lihat sama temennya yuk. Gambar ya. Kalau yang gambar itu mau gambarnya 5 gambar ya. Yang nulis dari boleh ditulis sekarang. Sama biar gak hilang. Di bawah boleh, di belakang yang boleh, di atas. Berarti ada namanya ibu gak sebenarnya. Di bawahnya tuh ada tempat loh. Di bawahnya tuh. Kakinya nggak ada. Dan
tiga ya. Nanti teman-temannya dengarkan. Benar nggak jawaban dia? Nomor 1 mesin cuci. Ya, benar nggak? Nomor 2 motor. Tidak. Nomor 3 kursi kayu. Bukan juga kata Yudi. Nomor 4 setrika. Ya. Kalian dibuat. Diam dong. Ya, tadi kan tugasnya Yudi. Nomor 5 kipas angin. Ya. 6 televisi. Ya. 7 kulkas. Ya. 8 kompor gas. Bukan. 9 pintu kayu. Bukan juga. 10 meja. Bukan juga. Benar ya jawabannya dia? Sekarang yang menulis. Siapa yang menulis? Kalau yang menulis langsung baca sendiri ya. Ya. Ayo, masa nggak ada yang berani? Tuliskan nama-nama benda elektronik yang kamu ketahui. Sebutin. Kamu suruh sebut 10 kan? Dengerin. Terus bel. Catokan rambut. Kipas angin, TV. Udah semua nggak? Buat Yudi, buat Maria, buat Kanza, dan buat semua itu tangan. Saya. Boleh tadi yang bahasa Indonesia dikumpulkan sama yang IPA yang tadi juga dikumpulkan. Satu. Jadikan satu nanti saya nilai. Bahasa Indonesia yang tadi. Dari hasil belajar kita hari ini kita tahu apa aja coba? Pertama, ya dulu ya. Kita dari yang pertama. Suku Baduy. Kita tahu suku Baduy ada di provinsi Banten. Di Pulau Jawa bagian. Ada lagi. Ada 2 kelompok suku Baduy. Yang pertama Panamping sama Tangtu. Yang Tangtu itu dia suku dari dalam. Kalau yang Panamping suku dari luar. Terus kalau yang Panamping itu yang suku dari luar tadi katanya sudah mengenal alat elektronik. Coba ibu nanya, siapa yang masih ingat apa itu alat elektronik? Angkat tangan. Apa Yus? Alat apa tadi? Apa tadi? Masih apa lagi? Ayo, tidak. Artinya loh. Ya, alat yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. Contohnya
Bu Nurul, kita melanjutkan dari apa yang sudah tadi dari kelas ya. Karena hari ini kita melakukan observasi di kelas. Bu Nurul tadi sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian saya juga sudah ada di dalam kelas menyaksikan, melihat Bu Nurul dengan target yang kemarin ingin dicapai sudah saya observasi semua. Kemudian dari Bu Nurul sendiri nih, jadi saya ingin tahu dulu, mencari tahu dulu dari Bu Nurul ini apakah apa yang sudah kita bicarakan kemarin itu sesuai dengan rencana Bu Nurul yang hari ini ya, sebagai refleksi dari Bu Nurul. Kalau untuk refleksi ya Bu, rencana yang kita susun kemarin sampai yang dilakukan hari ini itu insya Allah sudah terlaksana semua. Mungkin kalau misalkan ada yang kelewat ya adalah mungkin satu ya yang kelewat, tadi juga ada saya sadar sering kelewat. Terus kalau misalkan refleksi yang lain gugup ya Bu, gugup itu bisa juga Bu, soalnya perasaannya karena kita diperhatikan sama guru lain ya, apalagi beliau memperhatikannya di kelas juga. Kemudian merasa kayaknya berpikir lagi kalau perencanaan itu memang penting ya Bu. Sebelum kita melaksanakan suatu pembelajaran itu direncanakan memang penting. Jadi kita lebih tertata kegiatan di kelasnya. Jadi refleksi dari Bu Nurul sendiri itu artinya sudah terlaksana ya. Kemudian masih terdapat rencana yang kelewat. Kalau gugup itu kan wajar ya, karena biasanya kita sendiri di kelas dengan segala macam kita lah yang ada di kelas, tiba-tiba ada saya gitu. Itu refleksi dari Bu Nurul sendiri. Kemudian yang menjadi catatan saya ini ya Bu ya, selama observasi tadi cara pengamatan saya ditinjau dari yang pertama itu budaya positif ya. Bu Nurul itu sudah melakukan budaya positif sesuai dengan rencana pembelajaran. Ada salam pembuka, berdoa gitu kan, mengecek kehadiran siswa. Terus kemudian Bu Nurul juga tadi itu sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kemudian Bu Nurul itu sudah membiasakan siswa untuk menyiapkan alat tulis sebelum pembelajaran. Itu kan merupakan budaya positif ya Bu. Kemudian tadi yang saya ingat itu Bu Nurul juga sudah melakukan literasi ya di awal pembelajaran gitu. Itu merupakan budaya-budaya positif yang memang seharusnya ada di dalam pembelajaran gitu. Kemudian kalau kita tinjau dari keterampilan sosial dan emosional atau KSE-nya, yang pertama itu Bu Nurul sudah memilih siswa untuk berdoa. Artinya siswa itu memiliki kepemimpinan ya. Jadi murid itu diajarkan memiliki kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dengan memimpin berdoa. Kemudian dengan ini juga tadi menyanyikan lagu wajib itu dipimpin oleh murid juga, tadi kan dirinya dari siswa. Kemudian dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab itu siswa itu guru sudah menghadirkan murid sudah dibebaskan dalam memilih penugasan sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian tadi ada kejadian bahwasanya ada yang tidak punya pena, ternyata dari pembiasaan Bu Nurul itu sehingga murid itu memiliki tenggang rasa terhadap siswa yang peduli dengan temannya, akhirnya memberikan penanya. Ini kan kesadaran sosial empati dari siswa itu sendiri. Kemudian muridnya berani untuk mempresentasikan hasil bahkan rebutan gitu. Berarti itu kan sudah menunjukkan bahwasanya siswa ini memiliki jiwa kepemimpinan ya. Kemudian selama pembelajaran siswa fokus kan, berarti memiliki kesadaran mindfulness gitu kan. Kemudian sesuai target kemarin bahwasanya pembelajaran terdiferensiasi gitu kan, itu juga sudah ada di dalam supervisi tadi, di dalam observasi tadi itu sudah menyiapkan pembelajaran dengan penugasan siswa yang memilih sendiri tadi, sehingga menghasilkan diferensiasi produk. Itu yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Kemudian untuk target keaktifan siswa ya Bu, tadi yang saya amati adalah siswa itu aktif dalam pembelajaran, tidak ada siswa yang tidak aktif gitu. Aktif dalam arti kata positif ya. Tadi memang ada beberapa siswa yang
aktifnya dalam hal yang negatif, tetapi habis itu Bu Nurul bisa memberikan apa ya, mereka kesadaran lah untuk ya masih belajar gitu, dengan mengingatkan si belajar itu berarti kan antara Bu Nurul dengan siswa juga sudah terjalin ya, artinya terjalin kedekatan dengan siswa gitu. Jadi begitu diingatkan sudah dalam posisinya gitu, terus nggak berulang-ulang tapi pindah anak misalnya gitu kan, nggak, yang sudah diingatkan ya sudah nggak terjadi lagi kan gitu. Jadi siswanya memang benar-benar aktif dalam hal positif gitu dalam pembelajaran. Kemudian tadi itu siswa sudah dapat menyerap ya pembelajaran, terbukti dari seluruh siswa itu bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru gitu kan. Kemudian antusias lagi menjawabnya gitu kan. Yang apa ya, yang menurut saya itu kalau siswa di SD kelas 4 itu sudah menunjukkan kemajuan yang bagus gitu. Dari yang membaca, artinya dia benar-benar membaca, apa yang dibaca itu benar-benar diserap, kemudian dijelaskan kembali sama Bu Nurul, kemudian diberikan pertanyaan dan mereka bisa menyerap itu gitu, dan bisa menjawab pertanyaan itu, artinya bisa menyerap pembelajaran ya Bu Nurul. Berarti target yang ingin dicapai Bu Nurul dalam observasi kita kemarin, pembicaraan kita kemarin, berarti sudah tercapai gitu ya. Nah, ada catatan tambahan yang ingin saya sampaikan gitu ya Bu ya. Ada, menurut saya di pembelajaran itu perlu nggak sih Bu diadakan refleksi, pengen tahu lah perasaan siswa atau murid kita itu dalam belajar. Kira-kira menurut Bu Nurul itu perlu nggak? Perlu Bu, itu pasti perlu. Jadi kita tahu ya bahasa mereka selama mengikuti dari awal sampai akhir itu. Kemudian juga kalau misalkan ada yang kurang kan kita juga bisa memperbaiki ya dari revisi mereka. Menurut saya perlu. Perlu ya. Yang tadi miss di situ ya Bu ya. Miss di situ artinya hal itu tidak dilakukan sama Bu Nurul gitu kan. Jadi kurangnya penambahan dari saya seperti itu. Nah ini konfirmasi, benar nggak apa yang saya sampaikan tadi ya gitu. Konfirmasi artinya benar nggak sih apa yang saya sampaikan tadi itu dari keseluruhan tadi, apakah saya yang hanya menilai Bu Nurul yang seperti itu atau memang betul adanya tapi runtutannya seperti itu dalam observasi kita tadi gitu. Nah, menurut Bu Nurul sudah sesuai atau belum kan gitu, sudah pas atau belum? Kalau dilihat ini ya masih kurang ya Bu. Kalau pas itu belum pas, karena masih ada yang bagian kurang. Nah kalau misalkan mau perubahan ya bisa diubah lagi nanti untuk yang akan datang, bisa dilihat lagi ya perencanaannya, karena kan perencanaan kita yang buat. Jadi kalau misalkan tidak pas ya pasti ada rasa kurang ya Bu, jadi kita perbaiki lagi di kemudian hari. Kalau pas kayaknya belum pas, cuman kalau melihat hasilnya seperti itu ya mungkin nanti besok lagi bisa diubah lagi biar lebih pas lah. Nah kira-kira dari yang sudah direncanakan itu ya Bu ya, menurut Bu Nurul nih yang nggak pas tuh di bagian mananya? Kita di refleksi tidak dilakukan, dia mengetahui perasaan murid kita. Kemudian apa ya, mungkin persiapan setelah absen itu misalnya kayak yang awal pembukaan, setelah absen itu bisa langsung yang ini ya, baru bisa persiapan barang-barang pembelajaran, atau sebelum kita mulai pembelajaran kita tanya dulu mereka udah siap apa belum, jadi kita nggak nunggu lagi, kita tadi kan penungguan nunggu lama. Ya, berarti artinya dibalik lah ya prosesnya gitu ya, proses pembelajarannya waktu pembukaan itu dibalik gitu, siap dulu baru mulai pembelajaran seperti itu. Jadi tidak ada lagi nunggu atau siswanya kemana gitu kan, namanya SD. Maklum kalau saya tadi mengobservasinya itu sudah maklum, karena memang siswa SD kan mungkin ada jeda konsentrasinya kan gitu. Nah kemudian ini Bu, yang saya ingin tanyakan lagi tentang kira-kira menurut Bu Nurul nih aktivitas pengembangan yang pengen Ibu Nurul rencanakan ke depan itu apa lagi? Di ini ya Bu, dapat dikuatkan mungkin ya, mereka sudah merancang pemahaman
pemahaman siswa itu kan kita yang mereka sendiri dulu pemahamannya. Nah kita harus mau tahu dulu kan mereka itu bisanya di apa. Kemudian perencanaan memang kan pendidik ya yang harus merencanakan ya dengan keadaan sekolah dengan keadaan kelas seperti itu. Kemudian kalau misalkan tadi Yang mana Bu? Maksudnya? pertanyaan tadi Aktivitas aktivitas pengembangan tadi mungkin akan saya pertahankan. Saya sudah melihat kan kelas saya sudah mampu tuh mereka menangkapnya caranya seperti ini. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya bisa saya kembangkan lagi kalau enggak tetap seperti itu tidak apa-apa asal jangan berkurang. Oh itu dari aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan itu tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Ya kayak kemarin yang kita bahas waktu praobservasi, saya ingin anak-anak lebih paham, hadir aktif pada saat pembelajaran, itu yang dikembangkan. Nah, tadi ini kan sudah kita lakukan observasi ya. Menurut Bu Nurul, ukuran keberhasilan misalnya kalau kita buat angka nih dari 1 sampai 10. Nah, ukuran keberhasilan perencanaan Bu Nurul dari yang sudah dilakukan tadi, perencanaan yang kemarin sudah disiapkan kemudian dilakukan tadi, berapa menurut Nurul? Kalau keberhasilannya Bu Nurul? Kalau ini nggak ada kepuasan ya Bu. Tapi kalau mau dikasih angka mungkin kalau saya masih 75% ya. Iya. Masih 75%. Alasannya memberikan nilai 75%? Masih kurang Bu. Itu kan hanya maksudnya di pembelajaran doang hanya sehari-hari. Mereka udah tahu. Kalau misalkan yang kayak yang lain kan kita belum lihat. Jadi kalau untuk yang hari ini ya 75 dulu lah. Menilai diri sendiri 75 dengan keaktifan tadi belum cukup lah kalau itu mau Bu. Oh gitu. Ya. Karena kan kondisinya juga tadi kan rame ya namanya anak SD ya. Kita belum bisa mengkondisikan anak terlalu banyak. Biar anak-anak itu tertib gitu loh. Tapi kan ada yang lain yang luar biasa. Ya, jadi menurut Bu Nurul yang hari ini nih ukuran keberhasilannya masih 75%. Padahal kalau menurut saya ya sudah di atas itu ya, karena dengan kondisi yang itu tadi, kondisi yang heboh di luar, karena memang ada yang paketannya, jadi anak itu kan terbelah konsentrasinya ya. Tapi tetap mau ketika Bu Nurul menyadarkan kembali, artinya ketika Bu Nurul menyadarkan kembali siswa tersebut, tapi kan langsung balik lagi gitu ke Bu Nurul gitu. Jadi menurut saya penilaian terhadap saya sih agak kurang gitu kan. Jadi kalau saya keberhasilannya hari ini ya di atas itu gitu kan. Jadi Bu Nurul sudah melakukan yang sudah baik gitu ya. Nah artinya hanya satu Bu yang ingin dikembangkan atau masih ada yang lain, maksudnya Bu Nurul pengen apa lagi gitu kan dari nanti rencana pengembangan dari Bu Nurul gitu. Apakah ya pengennya apa lagi gitu dalam pembelajaran tuh pengennya apa lagi selain itu dari diri Bu Nurul sendiri, bukan hanya dari siswa ini seperti itu. Kalau saya tuh pengennya kelas itu pada saat belajar fokus ya Bu. Fokus, kemudian ya boleh namanya anak kecil ya. Kita tahu mereka banyak tingkahnya banyak. Ya seperti tadi lah mereka lebih bisa mengerti kalau misalnya lagi belajar ya mereka belajar, walaupun nanti 5 menit kemudian terpecah lagi pikirannya. Gak apa-apa ya, ini gak apa-apa. Tapi kalau maunya saya itu mereka fokus belajar, paham, terus juga aktif. Artinya belajar bukan kayak yang tadi yang mama ribut-ribut di kelas itu enggak. Pengen seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa mengeluarkan bakatnya gitu. Nah, jadi dari apa yang Ibu inginkan itu perencanaannya seperti apa? Gimana ya, kalau perencanaan mungkin nanti memang keadaan siswa juga dia harus lihat ya Bu. Apa ya, mungkin perencanaan nanti saya lebih diolah lagi lah. Kayaknya kalau ikut yang hari ini bisa lebih diubah lagi. Berarti maksudnya membuat perencanaan yang lebih matang lagi, kemudian lebih matang dengan diferensiasi yang lain mungkin ya Bu ya. Kalau dilihat tadi belum ada diferensiasi, kan kita diferensiasi itu ada materi, konten atau materi, prosesnya dan produknya. Tadi kan baru 2 mungkin kita terapkan kan gitu. Mungkin ke depan Bu Nurul bisa bisa lihat minat siswa kan tadi belum terlihat juga, maka baru bisa baca nulis. Siapa tahu dia bisa merangkai kata-kata, bisa buat puisi atau cerita seperti itu. Pengen saya lihat lagi biar kita ketahuan bakatnya seperti itu. Ya dengan cara ya media pembelajarannya lebih dengan atau proyektor kan kita bisa lihat tuh ada proyektor
mereka lebih tertarik juga kan, lebih fokus juga pembelajarannya. Kalau pakai yang menarik kan anak itu suka. Ya, gitu ya. Jadi menyiapkan diferensiasi kontennya lah ya. Iya. Menurut Nurul mungkin kalau dilakukan ada diferensiasi konten, maka minat bakat siswa akan terlihat. Nah, berarti aktivitas pengembangannya Bu Nurul mampu mengembangkan minat bakat siswa. Terus kemudian ada lagi nggak yang ingin lagi ditingkatkan lagi? Jadi hanya itu dulu. Bisa coba dulu ya. Yang pertama berarti tadi aktivitas pengembangannya adalah guru mampu membuat fokus siswa itu lebih lama dibandingkan yang tadi. Kemudian keaktifan belajar siswa lebih aktif lagi dalam aktif secara positif. Kemudian ingin mengembangkan guru ingin meningkatkan mengetahui lagi tentang minat bakat siswa gitu ya, dengan menyiapkan media pembelajaran yang macam-macam atau berdiferensiasi secara konten gitu, yang belum sempat disiapkan gitu ya Bu. Nah, dari kesemua yang sudah Ibu sampaikan itu tentu punya tujuan yang hendak dicapai. Artinya dari aktivitas pengembangan tadi kalau yang kita simpulkan kan ada 3 ya aktivitas pengembangan yang ingin Ibu kembangkan gitu. Nah, tentu punya tujuan. Nah, saya ingin tahu tujuan yang hendak dicapai Bu Nurul itu sebenarnya apa? Dari 3 itu kan pasti memiliki tujuan kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan kalau tujuan dari saya, yang namanya anak sekolah itu kan harus dapat ilmu ya, dapat sekolah, dapat pemahaman, kemudian juga mereka supaya minatnya itu terasa Bu. Jadi kalau seorang guru udah tahu minat siswa, bakat siswa, kalau diasah kan nanti buat masa depannya juga, kemudian fokusnya, kebiasaannya itu kan bisa dibawa ke rumah, jadi kan dia terlihat seorang pelajar itu seperti apa gitu. Ya, berarti maksudnya bisa budaya positif itu tidak hanya di sekolah gitu ya, bisa sampai ke rumah gitu kan. Lingkungannya juga kan. Nah, dari tujuan itu Bu dikatakan berhasil. Oh, nanti kalau saya aktivitas pengembangannya mengembangkan fokus siswa gitu, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa menurut Bu Nurul gitu? Ukuran keberhasilan tidak harus anak itu ikut lomba atau apapun ya Bu. Kita bisa lihat dari dia memahami pembelajaran, kita bisa lihat dia tingkahnya di sekolah, berpakaiannya, kemudian berperilaku dengan guru-guru yang lain, bukan hanya wali kelasnya saja, tapi guru yang lain juga. Kemudian dengan teman-temannya itu sudah, misalnya mereka sudah menunjukkan sikap yang baik, menurut saya itu sudah bisa jadi kebiasaan yang baik juga. Ya Bu. Kemudian ada nggak sih Bu yang mendukung menurut Ibu ya yang dari di sekolah itu? Apa yang akan dikembangkan Bu Nurul, kemudian punya tujuan yang hendak dicapai, bahkan Bu Nurul bisa menggambarkan, oh ukuran keberhasilan saya itu seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak pendukung di sekolah yang menurut Bu Nurul nih, oh ini pendukung saya tuh seperti ini, kalau pengen fokus siswa saya harusnya seperti apa, saya dapat dukungan dari mana gitu, ada nggak ini? Kalau dukungan itu berharapnya dari teman-teman kan sejawat. Cuman kan kalau misalkan kita namanya berkolaborasi ada susahnya ya Bu. Mungkin dari diri kita dulu aja, dari diri kita, kemudian dukungan dari sekolah juga itu diperlukan, kemudian alat media dari sekolah juga diperlukan. Tapi kalau misalkan seorang pendidikan tidak bisa mengandalkan yang ada di sekolah. Kalau misalkan sekolah nggak ada, kita bisa pinjam ke tempat lain atau apa yang kita punya kan. Jadi bagaimana kita berpikir supaya anak-anak itu bisa belajar dengan benar gitu. Seperti itu Bu. Ya. Nah, untuk waktu nih Bu, waktu target ya. Ya kan kita punya perencanaan yang punya tujuan. Pada akhirnya kita punya ukuran keberhasilan suatu perencanaan kita dikatakan berhasil, kemudian kita sudah tahu, oh ya daya dukung saya tuh ini. Nah, Ibu merencanakan ini waktunya sampai kapan? Ya, ada juga waktunya, oh saya ingin fokus siswa itu terbentuk, waktunya adalah mulai pembelajaran besok atau nanti atau dan seterusnya. Kalau untuk pembelajaran di kelas saya itu setiap awal masuk itu memang udah saya coba Bu. Jadi itu kira-kira saya ngasih waktu sendiri 6 bulan, 1 semester. Ada nggak perubahan di siswa itu setelah saya kasih arahan gitu kan, dari kelas 3 ke kelas 4 itu kan ada perbedaan guru. Biasanya mereka juga perbedaan sikapnya, itu harus diatur dulu. Mungkin 6 bulan saya lihat aturan yang saya buat atau kesepakatan yang kita buat keyakinan di kelas itu terjalan atau enggak.
kita lihat waktunya ya 6 bulan itu buat semester awal. Nggak kelamaan tuh Bu kalau cuma fokus siswa. Tadi ada fokus siswa, minat bakat, budaya positif. Semuanya 6 bulan itu saya masukin semuanya, jadi saya bisa dedikasinya kan beda guru tuh. Nah, masuk ke kelas 4 tuh kan saya harus menghafal dulu nih muridnya. Oh yang ini yang bisa ini bisa ini seperti itu. Itu 6 bulan saya rasa cukup untuk 2 bakat yang bisa ini. Misalnya mengetahui bakat mereka, itu menanamkan kedisiplinan itu di 1 semester. Kalau bisa yang ketiga pemahaman itu saya masukkan, ya bisa. Yang penting saya 2 dulu. Kedisiplinannya sama mengetahui bakatnya dulu. Pemahaman itu kan bisa kita apa ya? Kalau kita udah bakat itu kan kita bisa memahami dia nih kayak tadi kan ada yang berbakat menggambar, mereka kan bisa memahami suatu pembelajaran dengan gambar. Kayak tadi kan elektronik, mereka suka menggambar, mereka bisa menggambarin elektronik. Jadi menurut guru tuh waktunya 6 bulan gitu ya, 1 semester. Nah, biasanya diadakan penilaian itu memang hanya sekali atau berapa kali Bu dalam 1 semester? Artinya kan kita bisa berkata gini loh, dari aktivitas pengembangan itu kan ada waktunya. Itu kan maksimal, waktu maksimal 6 bulan. Waktu tercepatnya gitu maksudnya. Oh iya, saya tahu bahwa anak ini bisa sudah berhasil dalam hal fokusnya misalnya. Nah itu waktunya berapa? Untuk pengenalan dengan murid baru itu kan butuh waktu yang lama. Kita nggak bisa asal kita tahunya dia misalnya fokusnya dengan cara ini, besok lagi berubah. Namanya anak SD kan, dia semau-maunya aja, temannya bisa seperti ini, kok saya nggak bisa nyoba lagi. Kita tahunya situ. Kalau tentang pemahaman sebulan, itu saya mulai kan sebulan dulu, dilihat dulu anak-anaknya, kemudian nanti bulan kedepannya saya coba lagi seperti itu. Jadi bisa kalau bisa 6 bulan itu sudah tahu semua gitu cara-caranya. Nah biasanya Bu Nurul kalau ingin mengetahui minat bakat siswa gitu ya, kemudian apakah dia terkonsentrasi atau enggak, itu hanya menilai keseharian atau Bu Nurul itu membagi angket mungkin atau membagi rubrik mungkin yang untuk pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mungkin gitu, atau punya cara sendiri gitu. Kalau yang mengetahui seperti itu seminggu pertama awal masuk itu hanya harian. Saya lihat dulu mereka seperti apa, yang kedua juga sama, kemudian nanti minggu ketiga coba saya pakai rubrik bu, biasanya seperti rubrik yang misalnya yang kayak tadi dulu ya, yang menggambar dia bisa benar-benar nggak menggambar itu saya udah di SPP pasti rubriknya, misalnya bisa menggambar atau membaca dan sebagainya. Jadi tidak ada treatment khusus ya, artinya seperti kita membagi angket atau nggak ada, ya hanya mengandalkan dari nilai siswa. Mungkin ke depan Bu Nurul bisa mengetahui gaya belajar siswa. Pernah nggak menganalisis gaya belajar siswa? Kalau mengetahui menganalisis itu pernah, cuman kita kan hanya mengetahui sehari-hari itu aja. Ya, jadi belum diterapkan. Belum. Kemudian dari apa yang sudah kita bicarakan semua, ya Bu, rencana tindak lanjut Bu Nurul seperti apa? Rencana tindak lanjut nih kan sudah ada, maksud saya begini, rencana tindak lanjut itu maksud saya sudah dari apa yang direncanakan ini, kemudian Bu Nurul ingin melakukan perencanaan ini kapan, gitu, mulai kapan, itu kan namanya rencana tindak lanjut ya. Kalau rencana tindak lanjut itu mungkin setiap pembelajaran akan membuat RPT ya Bu, biar pelaksanaan di kelas itu lebih tertata. Kemudian juga tadi yang masukan dari Ibu, kalau mau mengetahui kemampuan menggunakan angket ya, bisa juga dicoba tuh nanti Bu. Coba. Jadi rencana tindak lanjutnya sekarang buat RPT-nya nggak selama 1 semester, iya. Jadi maunya setiap kali mau ketemu pengennya membuat rencana. Ya, jadi kita lebih paham ya Bu ya apa yang sudah. Kadang kan kalau kita buat di awal semester kadang kita lupa apa sih yang hendak dicapai, walaupun memang secara administratif itu sudah harus direncanakan. Mungkin ditinjau ulang mungkin ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran ditinjau ulang terlebih dahulu apakah rencana pembelajaran yang sudah kita buat di awal semester itu sesuai atau ingin ditingkatkan lagi kan gitu. Itu kan namanya rencana tindak lanjut ya Bu ya. Nah, baik.
Kemudian ini Bu, saya ingin tahu nih umpan balik dari Bu Nurul nih ya. Iya. Nah, apa yang Bu Nurul rasakan setelah semua rangkaian semua ya, jadi pas observasi kemarin, kemudian tadi seperti akademik di kelas ya, saya observasi, kemudian sekarang dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, pasca observasi, kira-kira yang Ibu rasakan setelah saya coaching apa ya Bu? Lega ya Bu. Lega ya, udah melewati observasi dari pra, terus pelaksanaannya dan paskanya juga sekarang sudah dapat pemasukan dari Ibu tadi mengenai pemahaman anak atau kemampuan anak bisa menggunakan angket gitu. Itu nanti mungkin saya bisa lah lakukan dengan masukan dari Ibu ya. Iya, jadi sudah ada ya, kayak ditegasin aja. Artinya sudah melewati seluruh rangkaian di coaching. Nah, selain itu Bu, terbebanikah atau apa ya? Saya tidak membuat nyaman Bu Nurul kah? Dan sebagainya. Kalau terbebani itu enggak Bu. Kalau saya kalau observasi malah gimana ya? Malah enak ya Bu. Soalnya kan kita jadi ada yang menilai dari orang lain gitu, dari masukan itu diterima aja karena kan mau perubahan juga seperti itu. Malah biasa aja, maksudnya ya terbebani yang enggak lah Bu. Atau merasa tersinggung kah dari apa yang sudah dijabarkan tadi kan bisa jadi ya, apa namanya, dari Ibu Nia ini nilainya tadi loh saya melakukan ini kemudian dinilainya seperti ini, nah kayak gitu. Kalau tersinggung itu kalau nggak sesuai kenyataan gitu kan sesuai, kemudian yang namanya orang mau berubah itu harus memasukkan kan. Iya, jadi ya Bu Nurul ya, jadi terima kasih sudah memberikan umpan balik yang positif. Kemudian pengennya kalaupun nanti misalnya Bu Nurul meminta saya nih untuk mengobservasi lagi, kira-kira sayangnya itu harus seperti apa? Kalau mengobservasi itu bisa bilang kasih masukan sebelum saya melakukan. Kan kalau kemarin kan kita melaksanakan sesuai RPP yang dibuat ya. Mungkin nanti kedepannya Ibu bisa melihat terlebih dahulu RPP yang saya buat. Kalau misalkan Ibu bisa masukin, Bu ini sebaiknya seperti ini ya, bisa nggak ya Bu? Boleh Bu. Ya, jadi kemarin kita tidak ada persiapan untuk sampai perbaikan RPP dulu ya Bu ya, sebelum kita observasi di kelas. Semua kemarin kan kita observasi itu saya tidak meninjau tentang SPP itu gitu ya. Jadi tidak, walaupun ada dalam pembicaraan kan hanya menjabarkan rencana aja, kemarin belum saya lihat secara detail ya. Jadi baik Bu Nurul, dari apa yang sudah kita lalui bersama ya, dari para observasi, kemudian kita observasi, kemudian sampai pasca observasi, apakah tujuan awal kita gitu ya untuk mengadakan pertemuan ini, terus kemudian mengadakan serangkaian kegiatan ini itu sudah tercapai gitu? Menurut saya sudah tercapai ya Bu. Dari awal kita mau pra observasi, kemudian kali ini observasi dan pasca semuanya sudah tercapai tujuannya. Dari Bu Nia saya ucapkan terima kasih banyak atas observasinya yang telah lakukan pada pembelajaran saya tadi. Sudah cukup sama kita atau ada yang ingin disampaikan lagi, atau mungkin nanti menjadi catatan buat saya gitu ya untuk perbaikan ke depan, bagaimana nanti misalnya Bu Nurul meminta saya lagi menjadi coachnya gitu kan? Hari ini kan sebagai contoh ya Bu, kemarin dan hari ini sebagai contoh awal kita melakukan observasi. Mungkin kedepannya nanti persiapannya akan lebih dimatangkan lagi, untuk medianya akan saya persiapkan juga Bu Nia bisa membimbing saya bagaimana cara pembuatan RPP yang baik dan benar. Jadi intinya ini ya Bu, sudah tercapai tujuan coachnya, kemudian merasa terbantu dengan di observer tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua, artinya ya catatan juga buat kita semua ya Bu, agar ke depan kita lebih baik lagi. Ya, oke, terima kasih.